Wala tersebab kabut Sahara begitu rupa membangun telaga Fata Morgana. Di Bukit Wahyu Tabau, dalam jiwaku kini hinggap sehelai daun gugur. Setelah malam sekilas Hizmu datang berlalu. Sekejap bunga malam berkembang, wangi merebak, lalu lain berbeda seombak bunga menggoda dahaga laparku. Ada teman-teman lama yang sudah jarang. Ada Mbak Iya, ada Bu Ida. Waduh, ini reuni. Baik, kami akan mewawancarai Ketua KSS 3G sebagai penyelenggara kegiatan ini, Ibu Ika Permatahati. Ya, selamat malam Bu. Apa itu KSS 3G? KSS 3G itu Komunitas Sastra Keluarga Studi Sastra Tiga Gunung yang dibentuk tahun 2015. Siapa saja yang bergabung dalam kegiatan itu? Di KSS 3G itu kita banyak penulis dengan latar belakang yang macam-macam ya. Ada guru, ada ibu rumah tangga, ada yang memang penulis, ada juga mahasiswa dari semua kalangan yang mencintai sastra bergabung bersama kami. Kalau untuk yang sastra sendiri, menurut informasi yang kami dapat, acara ini adalah acara rutin dan kapan saja, bagaimana konsep acaranya? Ya, Nyang Sastra ini adalah kegiatan bulanan dari KSS 3G yang kita laksanakan itu setiap minggu kedua di setiap bulannya. Jadi kita membagi menjadi 3 tema. Ada malam Nyang Sastra, malam ekspresi, malam apresiasi, dan malam inspirasi. Jadi di setiap bulan kita akan menurunkan tema-tema yang berbeda. Jadi ketika ini apresiasi, jadi kita akan mengapresiasi setiap karya, setiap apresiasi teman-teman ketika membaca puisi atau tentang segala sesuatu penciptaan mereka. Untuk malam ekspresi adalah kita akan memilih 1 atau 2 orang penulis yang akan kita apresiasi karyanya, kita akan ulas dan akan ditampilkan dengan cara yang berbeda. Dan malam inspirasi adalah ketika kita mengundang salah satu tokoh atau orang yang punya karya, punya prestasi yang bisa memberikan inspirasi buat teman-teman penulis yang lain. Baik, kalau kita ini ingin bergabung dalam kelompok ini, bagaimana caranya? Tinggal bergabung aja, tidak ada syarat khusus. Kami sangat open, kami komunitas terbuka dengan segala kalangan. Yang tadi saya sampaikan bahwa anggota dari KSS 3G itu tidak melulu dari penulis atau kalangan tertentu, tetapi memang siapapun, kami sangat terbuka dengan siapapun yang mencintai literasi dan sastra. Dari anak-anak sekolah pun juga kalau memang ingin bergabung, mari kita bergabung bersama, belajar bareng-bareng tentang sastra. Ya, terus apa tujuan dilaksanakan acara Nyang Sastra ini? Ya, salah satu tujuan utamanya adalah kami ingin menggiatkan sastra di Temanggung, karena bagaimanapun sastra itu masih dianggap sedikit dipandang sebelah mata, bahkan karena memang penikmat sastra masih sangat sedikit. Untuk itu kami ingin menularkan kecintaan sastra, karena bagaimanapun sastra itu bisa melembutkan jiwa, katanya. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu sastrawan senior Temanggung. Ya, selamat malam Bapak Roso Titi Sarkoro. Selamat malam. Bagaimana antusiasme masyarakat Temanggung dengan adanya acara sastra seperti malam hari ini? Kalau pada malam ini agak regeng ya. Sebenarnya menurut saya sejak
saya masuk Temanggung tahun 90-an ya gitu ya. Sastra Temanggung memang agak tertatih dibanding daerah lain begitu. Jadi mungkin kurang pemberitaan saja atau kurang ini sehingga masyarakat kurang begitu akrab dengan sastra ini. Terutama masyarakat Temanggung ya belum begitu akrab dengan sastra begitu. Nah ini barangkali juga karena dukungan dari pemerintah ini kurang, jadi gitu. Jadi pemerintah mestinya mendukung kegiatan sastra, kegiatan bahasa. Tapi di Temanggung saya bandingkan dengan daerah lain ini agak kurang gitu. Ya. Baik. Apa saja yang harus dilakukan sastrawan muda agar dunia sastra Temanggung semakin marak? Ya, saya ini mohon maaf ya. Jadi ini pesan saja. Orang muda ya harus rajin membaca, penting modalnya itu. Kemudian menyenangi, senang dulu. Senang, kalau tidak senang kan jatuh cinta ya, begitulah. Nanti cinta dengan sastra, lalu membaca dulu, baca baru kemudian bisa menulis dan sebagainya gitu. Baik, terima kasih Bapak. Yang menghantui bukan tentang kisah pilu yang mengakhiri, bukan juga tentang tangis yang selalu menemani. Apa pesan dan kesan mengikuti acara Nyang Sastra kali ini? Iya, acara Nyang Sastra kali ini sangat menyenangkan karena ini juga satu ajang kami temu kangen karena sudah absen lama kegiatan ini, kemudian mulai lagi malam hari ini dan alhamdulillah yang hadir luar biasa, cukup banyak daripada hari-hari biasanya. Apa harapan untuk sastra Temanggung ini? Iya, harapan saya sastra makin diminati, dikenal, disukai oleh banyak orang, terutama dari semua kalangan ya. Jadi sastra itu kan sangat luas, tidak hanya puisi, tidak hanya cerpen, tapi semua jenis literasi pun itu semoga dari anak kecil sampai orang dewasa makin banyak yang meminati dan mau menulis, mau berkarya. Selamat malam Bu. Malam. Pada malam hari ini apa tujuan Ibu datang ke sini? Ya, kita mencoba untuk bergabung bersama penggiat-penggiat budaya, penggiat sastra, pencinta sastra di Temanggung. Tujuan kita tentu dalam rangka untuk menyemangati dan meramaikan serta tentu melestarikan dan membudayakan sastra di Temanggung. Apa tanggapan Ibu tentang kegiatan sastra di Temanggung ini? Ya, kegiatan sastra di Temanggung untuk akhir-akhir ini sudah menggeliat dengan seksi, artinya sudah diminati dari berbagai pihak, baik itu dari kalangan anak muda sendiri, anak-anak sekolah, ataupun mereka para budayawan. Tentunya ini sedang berkembang dan tentunya sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk terus mengaktifkan, terutama adalah mensupport, memantik anak-anak sekolah agar semakin cinta dengan sastra, khususnya di Temanggung ini. Dan apa harapan kedepannya untuk sastra di Temanggung ini? Ya, tentu harapan kita sastra bukan menjadi satu cabang budaya yang eksklusif ataupun excellent saja, tetapi kita berharap sastra ini menjadi satu budaya yang bisa disebandingkan dengan budaya-budaya yang lain. Jadi kita